Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada kita semua, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di sekretariat yang kita cintai ini dalam rangka wirid rutinitas bulanan Iqrar. Semoga dengan istiqomahnya kita menjaga tali silaturahim dan persaudaraan di antara kita, Allah akan mudahkan segala urusan kita. Allah akan berikan kita kekuatan iman lahir dan batin, dan semoga kita semuanya Allah selamatkan dunia wal akhirat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tertumpah tercurah pada junjungan alam, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga dengan istiqomahnya kita bersama-sama untuk mencari ilmu yang akan disampaikan oleh guru-guru kita nantinya, dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kita akan diakui sebagai umatnya, dan beliau berkenan memberikan kita syafaat di yaumil akhir nanti hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah, yang didahulukan selangkah dan ditinggikan serantiang Ketua Iqrar Bapak Lutfi, yang mana pada kesempatan malam hari ini beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat berkumpul bersama kita dikarenakan beliau masih dalam keadaan kurang sehat, dan mari sama-sama kita doakan semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah Al-Mukarram Al-Ustadz Joni Rangkuti SKM, yang alhamdulillah sudah bersama kita pada saat malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan dimuliakan Allah para niniak mama, alim ulama, cadiak pandai, urang sumando, suluh bendang dalam nagari, kok pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, kok tak kalok nang kama jagokan, kok tak lupa nang kama nunjukkan, nang kama inget nang kama ajari. Yang selanjutnya yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan, para bundo kanduang, limpapeh rumah nang gadang, sumara anjuang koto jo nagari, pamenan kampung nan jo halaman, hiasan alam Minangkabau, pusek jalo kumparan tari, adai agamu pakaian diri, ka undung-undung ka Madinah, ka payung panji ke Sarugo, dan seterusnya kepada saudara-saudariku sekalian yang telah bersama-sama meluangkan waktunya untuk menghadiri wirid pada malam hari ini,
ketek panamu gadang bagala. Kok ketek indak disabitkan namu, kok gadang indak dimbaukan galah. InsyaAllah mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dirahmati oleh Allah hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Mukadimah insyaAllah yang sedang dianggap berlangsung. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan kita mintakan kesediaan dari saudara kita Kakanda Ferry. Tausiah sekaligus doa insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Joni Rangkuti SKM Jeddah. Hal-hal yang dianggap perlu dan penutup. Baiklah, sebelum wirid kita mulai, marilah sama-sama kita berserah diri kepada Allah, melupakan sejenak permasalahan yang sedang kita alami saat sekarang ini. Marilah sama-sama kita serahkan kepada Allah dan kita gantungkan harapan dan pertolongan hanya kepada Allah, yang insyaAllah Allah juga yang akan membantu untuk menyelesaikannya. Dan sebelum wirid kita mulai, marilah sama-sama kita bacakan umul Al-Quran Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas satu kali, kita hadiahkan, kita untukkan bagi orang tua kita ataupun saudara kita, almarhum almarhumah, seluruh warga masyarakat Rau-Rau, baik yang dikebumikan di rantau ataupun yang di kampung halaman, diberikan Allah kelapangan hendaknya dan dijadikan alam kuburnya taman-taman surga. Dan bagi seluruh warga Ikrar, masyarakat Rau-Rau dan sanak kita yang diuji Allah dari sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya hendaknya. Dan bagi seluruh masyarakat warga Rau-Rau, baik yang ada di kampung ataupun yang di perantauan, dicurahkan, dilimpahkan rahmat, kebaikan, kemuliaan dan kesejahteraan oleh Allah hendaknya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kakanda Ferry. Kepada Kakanda dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda pindah kemari dan pindah kemari, Mat. قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون وذوقوا عذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada kakak dakwah Peri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Duli Rambuti SKM nantinya. Dan semoga sama-sama kita doakan kakak Naferi selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Al-Ustaz Duli Rambuti SKM. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Ala hazihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kita ambil keberkahan acara ini setelah membacakan Ummul Al-Quran. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul
Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarpun Ibu agak terlambat sedikit jawabnya, tidak kita ulang sekali lagi karena waktu sudah mulai agak-agak larut malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh kita, baik dari orang-orang tua kita sekaligus juga pembina, penasehat, ketua dan segenap pengurus Ikrar Rokan Hulu, Ikatan Rau-Rau. Alhamdulillah, saya baru kali ini bisa mengisi ke sekretariat ini, tapi postingan abang sering saya lihat. Yang terkesan bagi saya ini itu yang ada di tembok kamar mandi ini. Iya Bapak Ibu, Masjid Raya Rau-Rau. Dari tadi saya perhatikan, saya alhamdulillah ditakdirkan Allah sudah sampai ke sana dan sudah mandi di kolam renangnya. Alhamdulillah sejuk. Menginap saya semalam di sana Bapak Ibu, sehingga menengok foto-foto ini tidak asing bagi saya, laksana kita sedang pulang ke kampung halaman kita. Biarpun dia jauh di sana, kata abang protokol tadi, biarpun mereka yang sehat, yang sakit, dan juga yang sudah berpulang ke hadapan Allah, mengenang gambar ini seolah-olah kita seperti pulang kampung, dan kita doakan semua baik yang di kampung ataupun yang di perantauan. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini Bapak Ibu terus dilanjutkan. Jangan jemu, jangan bosan. Karena namanya kebaikan itu akan tetap ada orang-orang yang melanjutkan, keburukan juga tetap ada generasi yang melanjutkan. Lalu kita di mana? Ambillah kita yang mewarisi dan yang akan mewariskan kebaikan-kebaikan itu. Jadi tidak apa-apa letih, capek, pusing, tekanan, kadang-kadang dihina, kadang-kadang tidak dihargai, kadang-kadang merasa kita ini tidak dibuat prestasi dan segala macam. Ikhlaskan saja karena Allah. Menyatukan orang-orang kampung kita supaya bersua sekali sebulan, maka isinya silaturahim, mendengar kajian tanpa diundang pun ustadz, datang kita bertemu wajah dengan kawan yang lain, teman sekampung, maka itu juga sudah disebut dengan bersilaturahim. Masuklah janji Nabi, man ahabba ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka, kata Nabi, diluaskan rezekinya, dibarokahi, dipanjangkan umurnya, rajin-rajinlah dia bersua, berjumpa dan menyambungkan tali silaturahim. Maka jangan malas-malas, ajak sanak famili. Apa sebab? Karena di perantauan ini begitulah hebatnya kekuatan ikatan itu. Ada yang kalau bahasa kami orang Medan, saudara yang kandung kadang-kadang terasa seperti orang lain. Tapi setelah merantau, banyak kita jumpa orang lain seperti saudara kandung kita sendiri, bahkan melebihi. Di mana dapat itu? Yang teman sekampung itu sama-sama merantau, sama-sama mengadu nasib. Kalau dibuatlah bang, apa sebenarnya rahasia orang merantau? Kami orang Medan menjawab,
karena kita kurang beruntung di kampung halaman kita. Betul Bapak Ibu? Ustaz Rangkut ini merantau dari Medan Padang Lawas itu ke Rokan Hulu nih karena saya kurang beruntung mungkin di Padang Lawas. Jangan disebut ini takdir Allah. Kita disuruh Allah memilih apa tetap di kampung atau pergi merantau. Begitu merantau, cari di sini saudara sebanyak-banyaknya. Apa sebab? Karena merekalah yang mengganti besok ayah, oma, dan juga tetua kita, saudara-saudari kita yang nun jauh di kampung rau-rau sana. Maka orang yang sering berkumpul dalam kebaikan, insya Allah kita nih besok juga bertemu kembali di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, tak bisa Ustaz sebutkan satu persatu. Semua keluargaku yang hadir malam hari ini, Ustaz doakan semua ini adalah penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hanya 3 hal yang mau kita bicarakan malam hari ini. Biarpun Bang, saya bawa manajer dakwah seperti biasa saja. Artinya tidak usah ditambah honornya. Karena beliau ini kadang-kadang begitu. Kadang lebih banyaknya rezeki dia ketimbang saya. Kalau pergi kami keluar daerah, saya sering tuh Bapak Ibu curhat sedikit. Diberikan orang saya nanti untuk katakanlah ujroh ceramah, ucapan terima kasih. Dia pun lain lagi biasanya. Tapi uniknya kadang-kadang itu, dia tidak pernah tahu berapa yang saya terima, saya pun tidak pernah tahu berapa yang dia terima. Saya khawatir nanti kalau 2 amplopnya salah salamkan pula Bapak Ibu. Pastikan yang lebih capek saya Bapak Ibu dibanding dia. Tapi bagaimanapun seperti biasa saja. Beliau ini jihadnya luar biasa. Kita doakan panjang umurnya, dan satu lagi disegerakan Allah jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Tengok-tengoklah Sub, kalau ada di rau-rau nih, bisikkan sama abang tuh sebelah, biar cepat kau menikah, biar nanti enggak terus sama Ustadz, ya kan? Nah, tuh. Ibu-ibu, orang tua saya, tanggal berapa ibu-ibu malam hari ini? Bulan Zulhijjah. Nampaknya omak ke sini kan? Nampaknya. Ini mantap nih kipas angin kita nih, bisa lama ceramah saya nih, karena ini dingin dia, bagus, luar biasa. Tanggal berapa ini ibu-ibu? Malam ini Zulhijjah. Kita sudah masuk tanggal 4 Zulhijjah. Kalau tadi sore ditanya masih tanggal 3. Terbenam matahari maka berubah jadi tanggal 4. Kenapa harus ditanya tanggal berapa malam ini Zulhijjah? Karena Bapak Ibu, kita harus menghitung karena ada tamu yang spesial yang akan hadir lagi dalam kehidupan kita. Apa itu? Jaga-jaga kata Nabi. 10 dari hari-hari terakhir, dan jaga-jaga kata Nabi 10 dari hari pertama. Mana yang 10 terakhir itu? 10 dari akhir Ramadan 21 sampai 30. Mana yang harus dijaga 1 sampai 20 di awal? Tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kenapa disebut dengan Zulhijjah? Yang pertama, secara etimologi bahasa, Zul artinya yang mempunyai atau yang punya. Hijjah itu artinya haji. Zulhijjah, yang mempunyai haji. Maka disederhanakan, orang tua dulu menyebut bulan Zulhijjah dengan bulan haji. Padahal bulan haji itu dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan-bulan haji itu sudah Allah tetapkan bulannya. Berapa bulan tuh Pak Ustaz? 2 bulan 10 hari. Bulan Syawal itu bulan haji, bulan Zulqa'dah juga bulan haji, dan Zulhijjah juga bulan haji. Tapi bulan haji di Zulhijjah hanya sampai di tanggal 10 Zulhijjah. Puncaknya itu di 9 ketika mereka wukuf di padang Arafah. Apa yang harus kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 ini? 1.
Kalau mampu Bapak Ibu, usahakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tadi ada yang puasa kita Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang puasa tadi alhamdulillah kebetulan tadi hari Kamis. Niatkan saja puasa sunnah Zulhijjah, maka ibu bapak langsung mendapatkan pahala. Puasa sunnah Zulhijjah dapat, dan puasa sunnah Kamis juga dapat. Satu kali puasa, 2 pahala didapatkan. Kalau seandainya Pak Ustaz, aku tadi malam tu berniat mengqada, Ramadan belum selesai, lalu aku niat mengqada Pak Ustaz, alhamdulillah, qada terbayar, sunnah Kamis dapat, sunnah Zulhijjah juga dapat. Itulah enaknya agama kita, agama Islam ini. Lalu kita buat tingkatannya. Tingkatan yang pertama yang paling bagus puasa Zulhijjah itu tanggal 1 sampai 9. Karena tanggal 10 nanti kita terangkan haram puasa. Tanggal 1 sampai 9 puasalah kita Bapak Ibu, bagi yang mampu. Tidak mampu, turun. Nomor 2, berpuasalah kita Bapak Ibu pada tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah itu namanya Bapak Ibu puasa tarwiyah. Ibu-ibu ingat enggak apa arti tarwiyah? Apa arti tarwiyah tu ibu-ibu? Udah lupa lagi balik? Bapak-bapak, apa yang bapak ingat arti tarwiyah itu? Udah lupa lagi? Puasa tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah dan tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Supaya gampang ayah omak mengingatnya, Ustadz buat supaya gampang nanti diingat-ingat, dibuat sejarahnya saja. Kalau nanti Ustadz sebut tarwiyah, persiapan orang yang haji menuju ke Mina, puasa Arafah itu mereka sedang wukuf di padang Arafah. Kita semua ini belum tentu sudah berangkat haji, sudah berangkat umrah. Cerita ini mengambang jadinya. Bagi yang sudah berangkat, insya Allah dia paham. Maka yang lebih mudah diingat dengan sejarah. Tanggal 8 Zulhijjah disebut dia dengan hari tarwiyah karena arti tarwiyah itu masa berpikir-pikir, muncul keraguan. Apa hubungannya Pak Ustadz tarwiyah mikir-mikir ragu? Karena pada tanggal 8 Zulhijjah itulah Bapak Ibu, Nabi Ibrahim sedang bermimpi menyembelih Ismail. Supaya ingat kita semua ini tarwiyah ini. Maka tanggal 8 Zulhijjah itu Nabi Ibrahim sedang, katakanlah macam kita ini, termenung. Tidak berani dia cerita sama Ismail. Apa sebab? Karena dia sedang menimbang-nimbang, berfikir-fikir, apakah mimpi ini yang datang dari Allah, atau jangan-jangan mimpi ini bisikan setan yang terkutuk. Maka dia tahan Bapak Ibu. Maka menjadi syariatlah meyakinkan itu untuk umat Muhammad. Sunnah kita Bapak Ibu, hukumnya puasa 8 Zulhijjah, nama puasanya puasa tarwiyah. Jumpalah dalam hadis Nabi, siapa yang berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah, diampunkanlah dosanya selama 1 tahun. Puasalah besok, nanti kita hitung hari apa itu. Lalu kalau disebut dengan 9 Zulhijjah Arafah, Arafah itu artinya yakin, mengetahui, pasti, itu bahasa Arab. Maka wukuf di padang Arafah, sedang berhenti. Arafah bisa diartikan mengenali diri. Maka kalau kita ada memperkenalkan 2 orang, kita sebut dengan ta'aruf. Dari situ asal katanya itu. Kalian mau menikah? Ya, udah pernah kalian kenal? Belum? Kenalan dulu. Bahasa Arab kenalan itu dita'arufkan Bapak Ibu. Dari Arafah juga itu. Maka Arafah ini supaya mudah diingat,
8 Zulhijjah Tarwiyah Ibrahim sedang mikir-mikir, 9 Zulhijjah Nabi Ibrahim mimpi lagi. Apa kata dia? Harus kuceritakan ini kepada anakku Ismail. Dipanggilnya anaknya Ismail. Wahai anakku, ayah sedang bermimpi menyembelih engkau. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka Ismail juga dengan menjawab santun kepada ayah, maka if'al ma tu'mar, lakukan ayahku apa yang sudah engkau disuruh. Mudah-mudahan engkau nanti dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Tanggal berapa kejadian ini? Tanggal 9 Zulhijjah. Nabi Ibrahim sudah sangat yakin bahwa mimpinya itu bukan dari setan, tapi itu wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jumpalah hadis Nabi, siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, diampunkan dosanya selama 2 tahun Bapak Ibu. 2 tahun yang mana? 1 tahun yang sudah lewat, 1 tahun yang akan datang. Lalu mikir kita, kalau sudah diampuni Allah setahun yang akan datang Pak Ustaz, bisa wak main domino besok, bisa lagi menyabung ayam, bisa menipu orang, bisa menipu tumbangan, berbuat dosa saja kita. Makna puasa 1 hari di Zulhijjah tanggal 9, puasa Arafah, diampunkan dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Makna arti setahun akan datang itu Bapak Ibu, dijaga Allah kita, dibuat Allah kekuatan kita supaya setahun yang akan datang tidak melakukan dosa. Bukan berarti kita ini diampunkan semua dosa begitu saja, dijaga Allah supaya kita tak melakukan dosa. Asal sudah terniat, berbisik hati kecil tu, jangan kau lakukan dosa itu. Asal ingin melangkah, berbisik hati kecil, kemana kau hendak melangkah? Kalau sia-sia, tak usahlah, lebih baik kau tidur. Berbisik terus, kekuatan dari mana? Orang yang berpuasa 9 Zulhijjah disebut dengan puasa Arafah, diampunkan dosanya setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Maknanya diberi kekuatan terhindar dari dosa Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan Ustaz, level 2 ini kira-kira bisa tidak kita amalkan? InsyaAllah ya Pak. Tanggal 8 puasa, tanggal 9 puasa. Kalau hari ini malam ini kita menghitung tanggal 4, berarti besok hari Jumat. Hari apa Pak Ustaz tanggal 8 Zulhijjah tahun ini? Bertepatanlah hari Selasa besok, puasalah kita Bapak Ibu. Kalau bisa makan sahur bersama, bagus. Dibuat nanti supaya semangat buka puasa bersama, bagus. Momentumnya dibuat saja. Perkumpulan orang rau-rau mengadakan buka puasa bersama, puasa Tarwiyah. Besoknya buka puasa bersama lagi, buka puasa Arafah. Lalu orang bertanya, apa orang rau-rau ini buka puasa bersama? Menunjukkan syiar, mungkin persatuan-persatuan yang lain, mungkin mereka tak buat, atau banyak yang belum tahu ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah. Rau-rau, buatlah itu. Kalau bisa di sekretariat nih, lapangnya. Dan jangan lupa nanti kalau buat acara itu, undang Ustaz, makan-makan kita balik. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Buka puasa yang paling afdal tadi 1 sampai 9 puasa. Di bawahnya puasa tanggal 8, tanggal 9. Setidak-tidaknya nomor 3. Jangan ayah omak tinggalkan kalau tidak ada uzur, mungkin sakit, kalau perempuan lagi halangan. Puasalah kita Bapak Ibu tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya hari Rabu besok. Sudah disebut apanya harinya itu, jangan pura-pura lupa lagi. Insya Allah hari Kamislah tanggal 10 Zulhijjah itu, dan disitulah puncak yang disebut dengan Idul Adha. Id artinya kembali, Id artinya hari, Uduhiyah, Adha menyembelih, maka disebutlah dia Idul Adha, hari
menyembelih hewan kurban. Itu maknanya. Lalu Pak Ustaz, muncullah pemikiran kami hari ini. Kalau Idul Fitri biasanya Pak Ustaz sunnahkan kita makan dulu. Betul ibu-ibu kan? Supaya tajam ingatan kita balik. Jangan salah ajarkan ke anak cucu besok. Kalau Idul Fitri, Id kembali. Id hari. Fitri itu suci, kosong, berbuka. Itu makna fitri itu. Maka supaya mudah diingat, kalau Idul Fitri makan dulu baru berangkat solat. Kalau Idul Adha tahan dari subuh sampai nanti pulang solat barulah makan. Bedanya di mana Pak Ustaz? Tetap dua-duanya sama, tak boleh hari itu puasa, tapi bedanya Idul Fitri makan dulu baru solat. Idul Adha solat dulu baru makan. Malam hari ini beda lagi, ceramah dulu baru makan. Begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ibu sudah menyiapkan segala sesuatunya kan? Ini banyak nih yang mau kita makan ini. Inilah nomor 1. Ayo kita sama-sama seluruh keluargaku orang Rau-Rau, puasa kita pada tahun ini puasa Zulhijjah namanya. Mampu dari tanggal 1 ke 9, ini paling mantap. Ayah Omar tadi menjawab, tadi pun sudah ada yang memulai dia berpuasa. Berarti sudah 3 hari puasa ayah Omakku ni. Lanjutkan besok. Tidak mampu 8 dan 9. Tidak mampu paling tidak tanggal 9 puasa Arafah. Kalau ayah Omar termasuk ustaz yang ceramah ni tak puasa, maka terakhir 2 saja jawabnya. Kalau seandainya masih hidup kita tahun besok, moga-moga sehat, bisa kita lakukan tahun besok. Ya anda. Tapi yang kedua yang mengkhawatirkan, bisa saja tahun besok tidak ada kita di dunia ini lagi. Pengen pun puasa Zulhijjah, tidak ketemu kita dengan Zulhijjah lagi. Maka mumpung ada kesempatan, jangan ditunda-tunda beramal soleh. Setujunya Bapak Ibu? Ajak suami, ajak istri, ajarkan ke anak-anak. Mulai malam besok nak, kalau mau ikut puasa, ikut puasa ya. Kalau nanti terlalu sulit rutin, maka ambillah level 2, 8 dan 9. Kalau sulit juga 8 dan 9, paling tidaknya puasa tanggal 9. Ini nomor 1. Yang kedua, kita usahakan di bulan Zulhijjah ni Bapak Ibu, karena tanggal 1 sampai 10 ini luar biasa pahala yang Allah berikan lipat gandanya. Maka caranya ada 2 prinsip. Ada orang beramal itu mengejar kuantitasnya. Apa kuantitas itu Pak Ustaz? Jumlahnya. Rajinnya Omak ini baca Quran. Habis solat Isya sampai nanti jam 10 baca Quran. Berapa dia lalu Pak Ustaz? 2 juz. Tapi bacanya tidak ada yang jelas bacanya. Bahasa orang Medannya belepotan. Tak ada tajwidnya, tak ada makharijul hurufnya. Dia kaji begitu saja. Rata semua. Mana ikhfa tak perlu, mana izhar tak ada perlu, mana makharijul huruf lewat semua. Memang ibu ni rajin mengaji. Dia mengejar kalau ditanya, kenapa Omak rajin baca Quran? Aku targetkan Tuhan, sekali sebulan aku khatam Quran ni, kata dia. Bagus itu motivasinya, bagus. Ini disebut dengan beramal mengejar kuantitas jumlah. Satu lagi ada orang beramal, dia mengejar kualitas. Apa bedanya Pak Ustaz? Bapak ini setiap habis sholat, buka Quran, dia hanya baca 1 ayat. Tapi 1 ayat ini pun hampir 10 menit. Kok bisa Pak Ustaz? Dia baca dengan tartil, dengan bagus. Setelah dibacanya ayatnya, ditengok ke pinggir Al-Quran, dibacanya lagi terjemah ataupun artinya. Di sampingnya, di bawah ada keterangan asbabun nuzul, dibacanya, dipahaminya. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling bagus amal yang 2 orang ni?
Yang satu amalnya banyak, asal-asalan karena mengejar jumlah. Yang satu ini beramal hati-hati tapi memang sedikit. Mana lebih Allah suka Bapak Ibu? Yang kedua, sedikit tapi terus menerus. Di bulan Zulhijjah ini harus digabungkan yang dua nih Bapak Ibu. Selama ini ada orang beramal mengejar jumlah. Berapa rakaat solat duhamu tiap pagi? 8 rakaat kak. Kok bisa sama kita siap? Aku kerjakan 2 rakaat, kau 8 rakaat. Aku 2 rakaat 10 menit, kau 8 rakaat 10 menit juga. Macam cara solatnya? Jawab dia, aku ni sudah berpuluh tahun solat. Jadi semua bacaan solat tu aku sudah hafal. Maka aku tidak perlu pelan-pelan lagi. Maka aku hafal semua bacaannya, kencanglah solatnya, kata dia. Yang satu mengejar jumlah rakaat, yang satu mengejar rakaat sikit tapi dikerjakan sepenuh hati. Di bulan Zulhijjah ayah umat keluargaku, ayo kita gabungkan yang dua ini. Banyakkan terus amalmu dan terus perbaiki kualitas amalmu. Baca Qur'annya, caranya Bapak Ibu, kalau yang terbiasa 1 bulan sekali khatam, malam ni kita ajarkan teorinya dan banyak yang berhasil mempraktekkannya. 1 juz Quran ni Bapak Ibu, pernah ndak ayah omah hitung berapa halaman, berapa lembar? Ada yang 8, ada yang 9, ada enggak yang 10? Nanti pulang ke rumah hitung balik ya. Kita ambil yang paling mudah diingat, kita katakan 1 juz itu 9 lembar. Berarti kali 2, 9 kali 2, 18. Caranya Bapak Ibu, sehari semalam kita solat yang wajib saja 5 kali. Apa ndak sempat ayah omah habis solat, begitu ditutup dengan doa, duduk sebentar 10 menit. 10 menit itu gunakan, mampunya kita Bapak Ibu setiap solat membaca Quran 1 lembar, artinya 2 halaman. 5 solat 5 lembar. Berapa sisa lagi? Kalau 9 lembar dia 1 juz, 4 lembar lagi. Yang 4 ni di mana dikejar Pak Ustaz? Habis solat subuh ke zuhur, ada di situ solat duha. Sempat-sempatkanlah karena waktunya sangat panjang. Banyak yang sia-sia kita lakukan Bapak Ibu. Baca Quran tu balik. Berapa lagi hutangnya? 2 lembar lagi. Kapan tu Pak Ustaz dilakukan? Habis solat zuhur tambahkan 1 lembar, nanti habis asar tambahkan 1 lembar. Maka sebenarnya Bapak Ibu, semalas-malasnya kita ini beramal, baca Quran ini kalau dirutinkan sehari semalam, bisanya kita sebenarnya khatam 1 juz kali 30 hari 30 juz. Tidak adanya alasan 1 bulan tak khatam Quran ni Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita mau sisihkan 10 menit Bapak Ibu. Kapan saatnya? Inilah di bulan Zulhijjah ni. Preslah amal ini, usahakan kejar ketinggalan itu. Apa sebab? Karena tidak ada kemungkinan dan pasti, jangankan tahun besok, besok pagi pun saya tidak yakin Bapak Ibu masih ada saya di dunia ini atau tidak. Apa artinya? Kapan bisa sempat-sempatkan, paksa-paksakan untuk mengumpulkan bekal ini di hadapan Allah. Bisa ayah oma khatam ni Quran ni sekali sebulan? Dapatlah kira-kira. Kalau ayah oma hitung-hitung waktu kita yang sia-sia, sebenarnya dapat Bapak Ibu. Nonton TV 2 jam terasa ndak Bapak Ibu? Ndak. Apalagi sinetronnya enak, ya kan Bu? Tahu Ibu alur ceritanya. Sampai kadang makan pun, sampai nanti nasi itu dingin, ndak sempat-sempat kita menyuap saking khusyuknya menonton tadi. Belajarlah dari sekarang. Kita ni sudah tua. Kita lihat orang-orang yang di atas kita, begitu mereka pulang, tak ada satupun yang balik lagi. Apa artinya? Allah katakan dalam Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, akan kami pergulirkannya masa ini di antara manusia. Kalau omak hari ini sudah nenek-nenek, ayah sekarang sudah kakek-kakek,
apa mungkin balik lagi menjadi remaja? Tidak mungkin. Pasti puncaknya akan bertemu dengan namanya kematian. Apa ada orang sesudah umur 30 tahun macam Sarangkultini balik lagi sekolah SD? Tak ada. Waktu ini tak akan mundur, dia akan maju terus. Mau tak mau kita beramal Bapak Ibu, maka dia akan terus digilas dengan waktu, tergantung kita memanfaatkannya. Maka manfaatkan waktu yang singkat nih. Kalau ditanya orang, untuk apa kau lama-lama hidup di dunia ini? Jawabannya simpel saja. Untuk kesempatan mentaubati dosa-dosaku, memperbaiki semua amal-amalku. Tidak lain dari itu Bapak Ibu. Maka mengejarnya, bacalah Quran ini banyak-banyak. Nah, kemudian Pak Ustaz, tingkatkan lagi. Yang duhanya sudah biasa 4 rakaat, kalau seandainya 4 ini pun diamalkan istiqomah, sudah bagus. Apa sebab? 4 rakaat dikerjakan seseorang di awal pagi namanya solat duha, maka janji Allah dituang dalam hadis Nabi, meminta dia hari itu sesuatu yang dia minta kepada Allah, tidak akan berani Allah menolak, artinya akan dikabulkan hajatnya pada hari itu. Berapa rakaat duhanya? 4. Yang 4 rakaat ini Pak Ustaz, duha yang bagaimana ini? Duha yang dikerjakan sepenuh hati, tidak asal-asalan. Sama dengan lontong yang di depan Omak sekarang ini. Adanya lontong 1 piring harganya 5.000. Ada lontong 1 piring harganya 15.000. Yang lebih banyak yang 5.000 nih, begitu dimakan rasanya hambar, tidak jelas tak apa rasanya. Yang 10.000, 15.000 ini dimakan memang sedikit tapi enak sekali. Secara logika mana yang Bapak Ibu pilih? Lontong yang enak biarpun mahal, atau lontong yang tadinya murah tapi rasanya tak jelas apa-apa? Yang mahal kan Bapak Ibu. Cara beramal pun kepada Allah begitu. Jangan selesai kita solat, kita pun ragu terhadap amal yang kita lakukan. Habis ayah Omak solat duha termasuk Ustaz, maka yakinkan, harapanku ya Allah kau terima, inilah batas kemampuanku untuk beramal. Maka perbaiki itu Bapak Ibu. Malam harinya begini, jangan sia-siakan Bapak Ibu, setua ini kita, jangan bangunnya kita lagi setelah azan subuh berkumandang. Itu sudah rugi kita. Lalu bangunnya, kalau bisa setua ini jam 4 sudah bangun kita Bapak Ibu. Cepat kali Pak Ustaz, subuh kan sekarang jam 5 kurang 5. Ngapain kita cepat-cepat bangun? Karena satu, kita sudah terlalu banyak Bapak Ibu makan nikmat Allah ini. Kita mau bercerita sama dia. Kalau bangun jam 4, habis mandi taubat, solat sunnah wudu, solat sunnah taubat, solat sunnah hajat, solat sunnah tahajud, solat sunnah witir, menangislah. Ya Allah, terima kasih. Sampai detik ini umurku sudah 50, ada yang 60 tahun, masih kau beri kesempatan hidup. Aku ucapkan ya Allah, beri aku kekuatan mensyukuri semua titipanmu ini. Sehatkan badanku supaya bisa aku maksimal meningkatkan ketaatan terhadap engkau. Disampaikan tu Bapak Ibu, jam berapa? Jam 4 sebelum azan subuh tu berkumandang. Jadi kalau kita bangunnya sudah azan subuh, kita sudah terlewat. Maka logikanya begini, tidak akan mungkinlah Bupati Sukiman itu Bapak Ibu mengundang kalau dia hanya masyarakat biasa. Apa sebab? Pertama, karena Pak Bupati kurang kerjaan mengundang masyarakat biasa, tidak ada gunanya sama dia. Tapi kalau Pak Bupati mengundang kades, camat, kenapa dia undang? Pertama karena dia kenal, yang kedua ada gunanya sama dia. Maknanya macam mana Pak Ustaz? Siapa yang Allah takdirkan bangun dia sebelum subuh, maka dia sebenarnya orang yang sudah dikenal oleh Allah, dan itu buktinya Allah cinta, ada keperluan Allah sama dia. Maka kalau ayah Omak bangun sesudah azan subuh berkumandang, menangislah. Itu pertanda Allah tak ikutkan kita dalam golongan yang dia cinta, yang dia sayang. Mungkin Allah menganggap kita tidak penting.
Maka kalau bangun jam 4 tu, penting-pentingkanlah diri tu sama Allah. Berbisik-bisiklah sama Allah. Sampaikan semua keluh kesah tu sama Allah. Tidak ada kenikmatan Bapak Ibu kecuali sebelum azan subuh tu berkumandang, meneteskan air mata. Air mata itulah yang bisa memadamkan marahnya Allah dan memadamkan api neraka Jahannam. Poin kedua bulan Zulhijjah, tingkatkan amal kita dari segi kualitasnya dan juga dari segi kuantitasnya. Kuantitas itu jumlahnya tingkatkan. Tahajudnya 2, Zulhijjah ni tambah dulu 4. Kualitasnya biasa 2 rakaat itu 2 menit, tambah lagi lambatkan sikit. Rukuknya disempurnakan, baca Fatihahnya dipasihkan, sujudnya dilamakan. Maka gabungan yang 2 ini, solatmu rakaatnya bertambah, berarti kuantitas. Lambat gerakannya khusyuk dilakukan, berarti meningkat kualitas. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Udah ngantuk Bapak Ibu? Oh, belum kan? Satu lagi biar makan kita. Aku udah nengok dari sini lontong tu terus terpikir sama saya. Makan lagi kita nih begitu. Terakhir, apa yang paling afdol di puncak 10 Zulhijjah? Mengulang kaji. Tidak ada Bapak Ibu yang paling afdol kecuali termasuk kita yang ikut menumpahkan darah hewan kurban, tanda petik yang ikut berkurban. Sebelum ayah umat darah hewan itu menyentuh tanah, saya tiap tahun alhamdulillah selalu dikasih amanah tu memotong Bapak Ibu, baik kambing ataupun sapi, lembu, kerbau yang belum pernah. Unta, memang tak ada unta di ujung batu. Artinya Bapak Ibu, coba yang kuat mentalnya melihat darah, panjang umur kita besok sampai 10 Zulhijjah, begitu kita letakkan golok itu di leher sapi itu, ditarik, darahnya itu Bapak Ibu menetes atau menyemprot dia. Menyemprotkan Bapak Ibu. Mana lebih cepat Bapak Ibu darah itu menyemprot ke tanah dibanding ampunan Allah? Lebih cepat lagi dalam hadis Nabi. Sebelum darah hewan kurban itu menyentuh tanah, lebih cepat lagi ampunan Allah itu diberikan kepada orang yang berkurban. Maka ayah umat malam ni akan saya tawarkan balik. Berkurban itu ada 3 tingkatan. Pastikan paling tidak bisa kita ikut dari yang 3 ni. Cara berkurban pertama, berkurbanlah seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dipotongnya 1 ekor kibas, bahasa kitanya kambing. Apa kata dia? Allahumma ya Allah, ini kurban Muhammad wa ala Muhammad, dan kurban keluarga Muhammad. 1 ekor kambingnya dipotong Nabi, tapi dia niatkan kepada seluruh keluarganya. Tingkatan berkurban yang paling rendah, bolehnya ayah oma kita berkurban, niatkan kepala keluarganya, baru kemudian menjadilah hukum kurban itu sunnah kifayah namanya. Asal hukum sunnah muakkad, kesunahan yang dikuatkan. Tapi karena kemampuan keluarga ini, 5 anaknya, 1 bini, 1 ayah, maka mereka di rumah tu bertujuh. Berapa duit yang ada? 3 juta. Mereka beli seekor kambing, buat saja atas nama seperti hadis tadi. Ini keluarga Pak Rangkuti dan seluruh keluarganya. Sudah cukuplah sembelihan itu yang berkurban atas nama saya, maka pahalanya istri saya dapat, anak saya dapat. Tapi kalau mampu, mereka tetap boleh berkurban secara pahalanya. Itulah Bapak Ibu cara berkurban yang paling rendah. Mengukurnya macam mana Pak Ustaz? Kata Nabi, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sampai berjumpa dia dengan 10 Zulhijjah, saatan, dilapangkan Allah pula rezekinya. Kata para ulama, banyak orang bertanya ni,
Apa batasan mampu berkurban tu Pak Ustaz? Bapak Ibu punya belanja selama 4 hari, 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Ada belanja di rumah untuk makan? Ada. Ada enggak sisa uang dari belanja ini beli kambing? Ada. Itulah yang disebut dengan mampu Bapak Ibu berkurban. Motor bisa kita beli, mobil bisa kita beli, rumah besar-besar kita buat. Tapi giliran cerita kurban ni mendengar 2.800.000 tu rasanya mahal betul. Itu yang bermasalah adalah karena tidak mau Bapak Ibu. Apa ancaman kata Nabi? Yang luas rezekinya, mampunya dibuat Allah, hidup dia sampai 10 Zulhijjah, tidak mau dia berkurban. Wala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat tempat solat kami, kata Nabi. Kalau Nabi masih hidup hari ini, dia katakan, datang kita ke masjid, Bapak ini 10 Zulhijjah, ikut kurban enggak? Enggak ya Rasulullah. Pergi cari tempat solat lain. Mungkin tadi Gang Horas, bisa kau hari Ahad besok, di situ aja kau solat. Kira-kira begitulah Bapak Ibu. Contohnya ini. Marah Nabi, marah Bapak Ibu. Maka jangan main-main. Yang kita mungkin karena merantau belum lagi terkumpul dana bisa ikut mahal-mahal kurban, beli saja seekor kambing. Ya Allah, inilah kurbanku beserta keluarga besarku. Boleh Pak Ustaz? Boleh Bapak Ibu, karena itu pernah dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Tingkatan yang kedua, ikutlah Bapak Ibu seperti di masjid-masjid, 1 ekor sapi 7 orang. Pernah dilakukan Nabi Pak Ustaz? Pernah dengan sahabat. Maka ketetapan itu tak boleh dirubah. Akhir-akhir ini apa kata sebagian ustaz? Tak bisa berkurban pakai kerbau, kata dia. Kok nggak bisa pakai kerbau? Bulunya tipis sikit, beda dengan lembu, kata dia. Kalau Bapak Ibu mendengarkan fatwa seperti itu, jangan dengarkan, karena itu menyesatkan. Apa sebab? Karena lembu, kerbau, sapi itu sudah dikiaskan, itu sama, boleh dipakai untuk berkurban. Kalau ada bisa beli kerbau, baguslah. Harganya lebih mahal, dagingnya lebih banyak, dan itu bagus kita lakukan Bapak Ibu. Ikut dengan yang 7 kelompok tadi. Yang paling mantap berkurban keluargaku orang Rao-Rao. Pernah juga Nabi berkurban sebanyak 100 ekor unta. Ada yang meriwayatkan 100 ekor sapi. Sampai 63 Nabi potong sendiri kurbannya. 64 sampai 100 dia wakilkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. Kalau besok ada orang berkata, ibu kurban tahun ini, kurban. Itu saya baca hadisnya. Nabi berkurban dia potong sendiri. Ibu berkurban panitia yang motong. Tak sah, kata dia. Karena sekarang musim membid'ahkan kan. Maka jawab, 63 Nabi memotong. Nabi sendiri juga mewakilkan kepada Sayyidina Ali memotong hewan kurbannya. Maka hukum mewakilkan memotong hewan kurban boleh dan pernah dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Saya berkurban karena saya mampu untuk diri saya 1 ekor sapi. Itu yang bagus. 5 anak saya belikan 1 ekor sapi 1 orang. Kalau ada orang kaya ujung batu atau keluarga Rao-Rao ni menunjukkan engkau dikasih Allah nikmat yang banyak, malulah berkurban 1 ekor kambing. Malulah berkurban ikut dengan yang di masjid-masjid 1 ekor sapi ber7. Menunjukkan kau banyak dikasih nikmat, sawitmu luas, kontrakanmu ada, rukomu ada, mobilmu banyak. Buktikan sama Allah. Mensyukuri nikmat Allah ni, tunjukkan dulu. Buat dulu kurbanmu tahun ini 10 ekor sapi, 20 ekor sapi. Tujuannya Pak Ustaz, sebarkan di ujung batu ni, tiap masjid ada kurbanmu. Tidak perlu harus 1 ekor sapi tu 7. Karena kurban Bapak Ibu paling tinggi nilainya, tidak ada batasannya. Kalau mampu ya umat berkurban 1 orang 20 ekor sapi, laksanakanlah mumpung kita masih hidup. Karena Nabi lakukan itu. Untuk dirinya sendiri, dia juga berkurban pernah 100 ekor unta Bapak Ibu. Yang banyak-banyak duitnya ini
Jangan lagi ikut yang di masjid-masjid 1 ekor sapi 7. Nanti payah jadinya. Karena nikmat banyak. Kalau banyak duitnya, beli seekor sapi, datang ke Masjid Darussalam Nur Iman contohnya. Panitia, ini kurban saya. Berapa orang anak bapak? Memang ada 5 di belakang saya. Istri 1, ber-7 kami sebenarnya. Tapi ini kurban saya saja. Di Al-Huda ditanya, berkurban lagi bapak itu. Atas nama siapa? Istrinya. Di Al-Hidayah berkurban juga bapak itu. Atas nama siapa? Anak yang paling besar. Di Al-Ihsan kurban lagi dia. Ada juga situ, anak nomor 2. Begitulah bapak ibu cara berkurban. Tidak ada batasannya. Kalau seandainya mampu, lakukan dan tinggal memilih saja. Yang penting jangan jadi nomor 4. Sudah banyak nikmat Allah nih kita makan. Tiap tahun tak pernah terniat kita menyisihkan duit untuk kurban. Dan kalau dia nggak dapat kupon kurban, ributnya di ujung batu ini luar biasa. Itulah yang disinggung Nabi. Yadul ulya khairun miyadus sufla. Tangan di atas dunia yang lebih baik, kata Nabi, ketimbang tangan di bawah. Ikut jadi peserta kurban, itu sama dengan kita memberi bapak ibu mulia kita. Tapi kalau setiap tahun selalu mencari-cari kupon kurban, itu artinya tangan di bawah, menerima saja kerjaan kita. Hina kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluargaku orang rau-rau, kalau seandainya rumah kita dekat dengan masjid, jangan lagi nanti mengeluh kepada panitia, apalagi nanti digosipkan, dipitnah panitia. Aku rumahku dekat masjid, masa aku dapat 1/2 kilo, kata dia. Nggak, itu PR kita sekarang. Kalau masalah cerita makan daging, besok pun beli di pasar, banyak daging, bisa masak, makan sendiri, sampai kenyang. Yang masalahnya di mana? Jangan lagi menjadi ibadah ni cacat, gara-gara nggak bisa kita menjaga lisan kita besok. Biarpun kita dapat 1/2 kilo, itulah rezeki kita. Apalagi sampai nanti ada yang rakus, mau buat bakso, mau diasap, masukkan ke kulkas, masuk Zulhijjah Idul Adha, bisa dia mengkredit kulkas 2 lagi. Apa sebab? Daging sedang membeludak di rumah. Ngapain ditumpuk bapak ibu? Kan kita sudah sepakat, makan daging itu enaknya cuman 1 hari itu saja. Selesai 1 hari itu, besok dipanasin, ambar rasanya. Apalagi orang rau-rau ini suka buat rendang, ya bang? Tapi rendang itu pun tiap hari mencret juga kita jadinya bapak ibu. Apa sebab? Karena tidak bisa dipakai berulang-ulang, lambung kita juga terbatas keinginan dan kemauan. Artinya, di hewan kurban, di hari raya Idul Adha, disinilah ayah oma saatnya harta kita pernah dimakan orang lain. Mengundang masyarakat rau-rau ke rumah Ustaz Rangkuti, tak kapan saatnya, karena rumah sempit, duit pun tak banyak. Tapi kalau ikut saya kurban tahun ini, mana tahu sepotong 2 potong daging kurban saya, alhamdulillah bisa ayah oma nikmati, menjadi asbab turun ridho Allah. Pernah ayah oma makan duit saya, kasarnya begitu. Maka makin banyak kurban kita, makin banyak orang menikmati, makin banyak kita dapat pahala bapak ibu. Tinggal pilih saja, berkurban sesuai kemampuan. Nomor 1, 1 ekor kambing, 1 keluarga, silahkan. Ikut yang di masjid, 1 ekor sapi 7 orang, silahkan. Adanya rezeki berlebih, beli sesuai kemampuan, 1 ekor sapi 1 orang, mantap. Asal jangan jadi nomor 4. Tidak pernah kurban, asal sedikit nerima daging kurban, ribut selalu tiap tahun. Ini tak bagus bapak ibu. Gak usah dapat hewan kurban pun, gak usah dapat daging. Yang pastinya kita tahun ini pastikan ikut jadi peserta kurban. 3 perkara inilah bapak ibu yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bisa sama-sama kita renungkan malam ini. Ceramah ini biarpun hanya 3 poin, tapi cukup rasanya kalau kita amalkan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Maaf izin Bapak Ibu dalam penyampaian, keterbatasan ilmu, kebodohan kami, mohon kesaksian Bapak Ibu. Maafkan Ustaz dunia dan akhirat. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa. Ya Bang ya. Nanti dulu doanya. Ada sedikit pertanyaan Ustaz.
Oh, ada pertanyaan bang? Oh, ini panjang ceritanya nih. Ayo bang, tanya bang. Mohon waktunya dikit Ustaz. Yang pertama, kalau seandainya kita belum nikah, ada sebagian di luar kan yang jadi bertanya kita apa diterima korbannya. Yang pertama, yang kedua, diniatkan korban bagi saudara kita yang sudah tiada, orang tua, bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustaz. Pertama, tidak ada kaitan kurban dengan akikoh. Itu sudah putus hukumnya ya. Keterangannya, akikoh itu adalah tanggung jawab orang tua kepada anak. Kurban ini adalah tanggung jawab kita masing-masing. Jadi, kalau akikoh ini kenapa disamakan orang? Karena hukumnya sama. Akikoh sunnah muakkad, kurban juga sunnah muakkad. Tapi setelah ditelusuri, kaitan kurban dengan akikoh tak nyambung, tidak ada kaitannya. Contohnya, kalau akikoh sunnah hukumnya disembelih kalau anak yang laki-laki lahir 2 ekor kambing. Berapa umur anak nih? Mulai dari sunnahnya 7 hari. Tidak mampu 14 hari. Tidak mampu 21 hari. Sampai kapan kesunnahan buat akikoh ini? Sampai anak ini akil balik atau dewasa. Kalau anak ini sudah dewasa besok, maka kesunnahan itu hilang. Kalau anak ini sudah berusaha ada duitnya, izin dia sama omaknya, "Mak, aku belum diakikahi dulu ya." "Belum, jangankan buat akikahmu, makan aja kita payah," kata omak. "Aku buatlah akikah ya mak ya." "Ada duitmu," kata omak. "Ada." "Maka buatlah akikahmu." Maka itu sudah dianggap kesunnahan tanggung jawab orang tua, engkau wakili sebagai bakti melepaskan beban orang tua. Dari situlah hukum itu datang. Hukum mengakikahi diri boleh Pak Ustaz? Boleh. Apa sebab? Karena memang orang tua dulu tak mampu. Jelas Bapak Ibu? Kalau anak perempuan 1 ekor kambing, dimulai umur 7 hari, 14 hari, 21 hari. Ini afdol. Sampai dewasa. Habis dewasa, maka kesunnahan hilang. Kapan dia mampu? Maka ada orang akikoh kadang sudah beranak 1. Ada orang akikoh sudah bercucu. Kok bisa? Cuman bedanya dia kalau kecil diayun, dicukur. Kalau kita sudah laki-laki dewasa perkasa, jangan minta diayun lagi. Tak bisa lagi Bapak Ibu. Dicukur pun tak usah lagi. Karena sudah beda pasalnya. Kesunnahannya tetap ada. Ada Bapak Ibu. Ini adalah akikoh. Sementara kurban ini adalah satu. Supaya nampak bedanya. Kalau kurban ini, itu adalah amal sosial kita. Maka kurban ini pun pembagiannya menjadi 3. Sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga bagi kaum fakir dan miskin, namanya sodakoh. Sepertiga yang ketiga namanya hadiah. Maka bolehnya daging kurban itu, kalau orang Islam tempatan semua sudah dapat, bolehnya daging kurban ini diantarkan ke belakang rumah usaha Rangkuti. Kemana itu? Gang Horas. Kasih sama yang belum bersunat itu. Boleh itu Pak Ustaz? Boleh. Asal yang kita ini sudah dapat semua. Namanya amal sosial. Hadiah. Bebas kemana perginya. Jadi waktunya ini bedanya. Kalau akikoh umur anak 7 hari, 21, 14, 21 sampai dewasa. Sementara kurban waktunya bang dia hanya 4 hari dalam setahun. Menyembelih hewan kurban itu cuma 4 hari dalam setahun. Maka disinilah banyak orang menumpang. Masa 4 hari dalam setahun buat kurban, menumpang pula dia akikoh. Disitulah rusaknya hukum itu dari dulu. Tahun ini pun pasti ada yang buat akikoh lagi di hari raya kurban nih. Jawabnya yang paling mudah. Pertama, akikoh dengan kurban tak ada kaitannya. Maka kemudian kalau kau pas jumpa dengan 4 hari ini, berkurbanlah. Nanti di hari lain, silahkanlah buat akikoh. Jangan digabung-gabung, supaya jangan rancu nanti. Bingung kita memilih-milih hukumnya.
Bagaimana hukum berkurban Pak Ustaz untuk orang yang sudah meninggal almarhum ayah? Satu, kalau pernah almarhum ayah Omak berwasiat, maka dibuatkan kurbannya. Kalau tidak pernah mereka berwasiat, maka pertama, apakah kita sudah pernah berkurban? Alhamdulillah Pak Ustaz, tiap tahun. Tahun ini rencanaku, kurban almarhum ayahku buat. Apakah boleh? Pernah dia wasiat? Tidak Pak Ustaz. Kalau dibuat itu, menjadilah tambahan amal soleh, bakti kepada orang tua. Jawabnya, boleh, sah, bagus, lanjutkan. Oh, itulah dia bang. Jumpa di masjid-masjid. Akikah kelompok satu, kurban kelompok satu. Bapak ini, di bawahnya almarhum ini, almarhumah ini. Maka dagingnya besok yang berkurban untuk almarhum almarhumah jangan diambil. Karena itu bukan punya kita. Punya siapa? Punya orang yang sudah tak ada di atas dunia ini lagi. Maka sedekahkan semua, tidak usah diambil dagingnya. Itu saja bedanya Bapak Ibu. Karena dia termasuk nanti menjadi hukum seperti kurban wajib ataupun nazar. Kalau dia wasiat, jatuhnya nazar. Kalau dia tak wasiat, karena orangnya tak ada, menjadi tambahan amal soleh. Jawabannya, jangan diambil dagingnya. Itu bagus dilakukan Bapak Ibu. Lanjutkan saja. Terjawabnya Bang? Jadi jangan lagi pernah kita terkecoh dengan menggabungkan akikah dengan kurban. Tidak ada Bapak Ibu kaitannya sama sekali. Kurban lain, akikah lain. Kalau nanti bingung, ragu lagi balik, suruh orang yang bertanya itu, ini nomor usaran putih, biar dijelaskannya balik. Mana tahu Bapak ragu menjelaskannya kan? Biar saya jelaskan. Karena akikah dengan kurban sekali lagi tidak nyambung dan tidak ada kaitannya. Di mana letak persamaannya? Karena banyak orang membuat hukum akikah sunnah muakkad, dia anggap juga kurban sunnah muakkad. Memang begitu keadaan hukum, dianggapnya sama. Karena memang sama-sama yang disembelih juga hewan yang sejenis dengan kurban. Dikait-kaitkan orang Bapak Ibu. Kalau kita orang rau-rau pernah buat pesta tapi dagingnya daging akikah. Anaknya nikah. Daging yang dimakan hari itu daging akikah. Ditanya yang punya pesta, Pak, ini bagaimana ini? Daging yang kita makan, daging akikah. Akikah siapa? Itu yang di pelaminan, yang bersanding tuh. Lakinya pun belum akikah, anak gadisku itu pun belum akikah. 3 ekor kambing lah, sekaligus syukuran pernikahan mereka. Boleh enggak itu Bapak Ibu? Itu namanya sangat-sangat pengiritan perhitungan dengan Allah. Mestinya akikah sajalah. Kalau kita orang Jawa sunatan, motong kambing, sunatan sajalah dulu, kan begitu. Ini dia gabung semua. Acara nikah, tapi daging yang diniatkan untuk akikah, ndak sekaligus juga anak lahir sekali lagi, akikah beserta anaknya sekaligus. Jangan perhitungan dengan Allah. Tetap boleh tuh Pak Ustadz, kalau ditanya boleh, tidak apa-apa. Karena hukum daging akikah memang untuk dimakan bersama-sama. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Boleh Pak, boleh Bu. Ya. Ada sebagai masjid, anggota korbannya 5 orang. Kan ada 10 misalnya gitu. Kambing 2, itu akikah. Jadi satu sapi ini disatukan sama 2 kambing. Jadi anggota korban yang sapi tadi masuk korban untuk akikah. Boleh nggak gitu Pak Ustaz? Jawabnya yang paling singkat, boleh. Sampai begini loh Bu. Ini 1 ekor sapi, mestinya kan 7 orang. 5 yang ada kan? Maka 1 ekor sapi ini supaya mudah dicerna, 2 niatnya. Begitu maksud Ibu kan? 7 orang ini, 5 orang niat kurban, 2 niat akikah. Apa cara Pak Ustaz? 1 ekor sapinya, kalau pertanyaan Ibu tadi, digabung dengan kambing, kan begitu? Intinya daging ini akan tetap bercampur, kan begitu? Apakah itu boleh? Jawabnya boleh. Apa sebab? Karena dia ritualnya sama, tapi masyarakat ini pemahamannya, dia katanya kalau di hari lain buat akikah itu payah.
maka numpang dia di kurban. Karena hari hanya itu banyak orang motong hewan. Itu juga sama dengan perhitungan. Balik lagi ke situ ya Bu ya. Balik ke situ. Kita yang sudah mengaji asal jumpa 4 hari ini Zulhijjah 10, 11, 12, 13, yang sudah berkurban lanjutkan kurban aja terus. Yang belum akikoh kurban aja, karena tak ada kaitannya yang dua itu. Hari lain ada duit buat akikoh. Asal jumpa yang 4 nih, biarpun belum akikoh kurban saja. Begitu dia Bapak Ibu. Artinya jangan dicampur aduk kalau bisa. Kalaupun tak bisa, yang Omat tanyakan tadi, boleh 2 niat dalam 1 hewan pun. Ada ulama membolehkan itu, tapi tidak boleh kita sebarkan hukum ini. Nanti orang menjadi pemalas jadinya. Gabung-gabungnya jadinya hukum itu. 1 ekor sapi, numpanglah kata dia. Kalau bisa jangan. Gitulah Bapak Ibu ya. Aku pun udah mulai oyong, ku tengok udah 2, ku tengok Bapak nih. Udah goyang-goyang, tengok gini Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan balik nanti, kirim ke WA. InsyaAllah sebisa mungkin akan kami jawab. Bapak Ibu, kita bacakan istighfar dan kita aminkan doa-doa kita. Bertanda acara kita ini nanti akan dipandu protokol kembali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana ya Allah hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah wa liwalidina rabbirhamhum kama rabbawna shighara wa li asatidna wa li masyaikhna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmah wan ni'mata was sihhata was salamata wal barakah waftah lana abwabal ilmi waftah lana abwabar rizqa minal halalan tayyiban mubarakan wasi'a khususan ya Allah li ahlina wa li ahli hadhil jamaah. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Pindah situ, Ustaz. Balik ke asal. Terus ke situ, dia mari dia. Asal sini Pak.
Nih, ayam bebeknya lagi makan semangka. Udah sengaja lihat mukulnya. Sengaja lihat mukulnya. Begitu. Hai. Lontong guys. Lontong guys. Tuh, rotinya roti. Pindahin ke step lagi. Roti ya. Roti Bisa terus. dulu kita. Wah, bisa dulu. Kepada urusan aksadonyo, ayat kita diminum, hidangan yang tersaji di hadapan kita minta dimakan, dengan mengucapkan basmalah dipersilakan untuk nikmatinya. Ayo bang, ayo.